Cukup menarik memang kalau kita mempelajari tentang Syekh Siti Jenar. Banyak hal-hal yang boleh jadi kita perlu memahami lebih detail, mempelajari lebih dalam, dan mencari sumber-sumber yang betul-betul bisa kita analisa secara akal. Sama halnya seperti kita bertanya, bagaimana ajaran Syekh Siti Jenar terkait dengan Sasahidan? Dari referensi yang ada, Sasahidan adalah ajaran tentang persaksian dalam perjalanan rohani mendaki, yaitu menuju Allah, persaksian al-murid menuju al-murid melalui makom-makom. Nah, puncak dari persaksian itu adalah saat keakuan seseorang sudah lenyap atau fana, tenggelam dalam Allah. Saat itulah seluruh makhluk mempersaksikan bahwa keakuan yang lenyap itu telah bersemayam di dalam Zat Tuhan yang Maha Suci, dan karenanya memiliki sifat-sifat ilahi. Itulah tahap penyatuan ruh ilahi yang bersemayam di dalam diri manusia saat ditiupkan. Pada waktu penciptaan dengan Allah yang meniupkannya, itulah tahap kembalinya ruh al-haq kepada al-haq. Itulah tahap puncak kembalinya unsur ilahiyah di dalam diri manusia, ruh al-haq kepada sang pencipta. Ini tidak bisa dijabarkan secara ilmiah karena merupakan pengalaman ruhani yang tidak terwakili oleh bahasa manusia. Ini sama dengan peristiwa ruhani Isra Miraj yang tidak bisa dijabarkan secara ilmiah. Memang ada yang menjabarkan secara ilmiah, tapi itu kurang tepat, maupun dia memahami tentang keilmuan cahaya dan seterusnya. Tapi sebetulnya itu hanya klopinisasi saja, tidak bisa digambarkan secara ilmiah tentang perjalanan Isra Miraj ini. Nah, sementara kaitannya dengan Sangkan Paraning Dumadi, yang dimaksud dengan Sangkan Paraning Dumadi adalah ajaran yang memutlakkan Huwa sebagai zat mutlak yang azali, yang menjadi sumber segala sumber penciptaan. Huwa itu tidak terjangkau akal, tidak terjabarkan konsep, tidak terbandingkan. Huwa adalah Huwa, tidak bisa diapa-apakan. Dia dilambangkan dengan suwung, hampa, tetapi bukan hampa yang tidak ada, melainkan ada tetapi tidak tergambarkan. Karena itu lambang suwung itu disebut juga awang uwung, ada tetapi tidak ada, tidak ada tetapi ada. Huwa yang tidak terjangkau itu kemudian muncul sebagai pribadi ilahi, Allah yang dikenal sifat dan asmanya. Pribadi ilahi yang disebut Allah itulah yang menjadi pusat segala ciptaan, di mana segala ciptaan pada dasarnya adalah pemunculan dari zat, sifat, asma, af'al dari sang pencipta. Proses pemunculan itu diyakini melalui 7 tahap: tanazul, hauhud, lauhud, jabarut, malukut, asma, dan nasut. Nah, ada juga yang berkaitan yang mempermasalahkan apakah Syekh Siti Jenar ada kaitan dengan tasawuf Syiah. Nah, merujuk silsilah tarekat Akmaliyah yang berpuncak pada Abu Bakar As-Siddiq dan watak tarekatnya yang egaliter, boleh jadi sebenarnya tidak ada hubungan tarekat Syekh Siti Jenar dengan tasawuf Syiah. Sementara itu kalau kita bicara, adakah proses akulturasi antara Islam dan mistik Hindu Jawa dalam tasawuf Syekh Siti Jenar? Perlu diketahui bahwa mistik Hindu Jawa penuh dengan perangkat ritual, dengan banyak simbol-simbol dalam upacara bersifat mistis. Sementara ajaran tarekat Syekh Siti Jenar bersih dari simbol dan upacara ritual bersifat mistis. Tarekat Syekh Siti Jenar sangat ringkas, aplikatif, tidak dikenal dewa-dewa sebagai perantara menuju Sang Mahadewa. Tidak dikenal juga wasilah melalui wali-wali keramat. Yang dikenal adalah hubungan langsung dari manusia sebagai individu menuju Allah dengan satu-satunya wasilah, yaitu Nur Muhammad. Memang ada kontroversi nyata yang mengiringi ajaran Syekh Siti Jenar adalah tuduhan bahwa Syekh Siti Jenar mengabaikan syariat. Jika sudah manunggal, maka syariat tidak dibutuhkan lagi. Apakah memang betul? Nah, mengapa sangat lekat tuduhan mengabaikan syariat dengan ajaran Syekh Siti Jenar? Itu terkait dengan prinsip disiplin keilmuan yang harus dipilahkan secara tegas. Maksudnya begini, disiplin syariat atau lebih spesifik ilmu fikih tidak boleh digunakan memaknai dan menilai ilmu tasawuf. Karena piranti pengetahuan, asumsi dasar, paradigma, dogma, doktrin, dan mitos, masing-masing disiplin ilmunya sangat berbeda. Dalam disiplin ilmu tasawuf, misalnya ajaran Syekh Siti Jenar menganut paham wahdatul adyan, kesatuan agama-agama, di mana semua agama sejatinya adalah berasal dari Tuhan, dan orang menganut agama tertentu karena kehendak Tuhan semata. Dengan pandangan itu, murid-murid Syekh Siti Jenar dalam agama formal tetap ada yang Hindu dan Buddha maupun Kapitayan. Kepada mereka tentu saja Syekh Siti Jenar tidak memerintahkan untuk menjalankan syariat Islam.
Jika ada yang bertanya kenapa Syekh Siti Jenar tidak mensyaratkan semua muridnya Islam, itulah pandangan ulama sufi yang tidak sederhana untuk dinilai dengan kacamata fikih. Selain itu, para pengikut Syekh Siti Jenar memandang bahwa ketentuan syariat yang diwajibkan atas manusia tidak bersifat mutlak. Semua hal yang bukan Tuhan selalu nisbi, demikian juga syariat. Orang gila, anak belum balik, orang pingsan, orang tidur, orang tidak sempurna akalnya, orang idiot, orang hilang ingatan, orang linglung, misalnya seperti itu, pasti tidak akan kena hukum wajib syariat. Karena itu pada saat seseorang dalam menjalankan ruhani tenggelam ke dalam tauhid, yang berarti bahwa hilang kesadaran jati dirinya, lenyap keakuannya, tidak kena hukum syariat. Bagaimana dia bisa menjalankan syariat sedangkan dirinya sendiri tidak sadar? Tetapi manakala orang sudah sadar, kembali dari keadaan lupa diri, misalnya karena hanya ingat Allah saja dan hidup bermasyarakat, maka wajib dia mengikuti syariat. Nah, yang sering terjadi memang di kalangan pengamal ajaran Syekh Siti Jenar itu adalah dari kalangan grassroots yang sejak awal memang tidak berada di lingkungan kaum agamis, menggunakan klaim bahwa Syekh Siti Jenar menolak syariat dengan tujuan utama agar mereka tidak menjalankan syariat. Bahkan berbeda jauh dengan Syekh Siti Jenar yang menganggap syariat adalah sarana penting untuk menjaga kerendahan hati dan merupakan pijakan awal untuk mencapai marifat setelah melalui tarekat dan hakikat. Mereka yang dari kalangan grassroots justru menganggap bahwa syariat adalah lambang kerendahan makom ruhani. Ini sangat berlawanan dengan ajaran Syekh Siti Jenar. Mereka terjebak oleh ketidakpahaman dan terjerat sifat takabur. Bahkan karena grassroots tidak terdidik dan tidak mampu mewadahi ajaran Syekh Siti Jenar yang syarat dengan pemikiran filosofis, mereka menafsirkan ajaran Syekh Siti Jenar dengan ilmu otak-atik matuk. Ini sangat berbeda dengan pengamalan ajaran Syekh Siti Jenar dari kalangan bangsawan dan ulama. Sayangnya, mereka menutup diri dan merahasiakan ajarannya secara sangat eksklusif. Nah, ada juga yang mengatakan, benarkah Syekh Siti Jenar dieksekusi hukuman mati oleh Wali Songo? Kalau benar, apa sebabnya? Ajarannya kah? Atau lebih daripada kepentingan politik rezim Demak, misalnya seperti itu? Sebenarnya Syekh Siti Jenar tidak dihukum mati Wali Songo, tapi ajarannya dilarang oleh Trenggana Sultan Demak. Latar belakangnya jelas, ini politis. Keikutsertaan Wali Songo dalam proses pelarangan ajaran Syekh Siti Jenar lebih disebabkan oleh keharusan moral untuk berpihak kepada kepentingan Trenggana dalam kapasitas keluarga. Ya, perlu diingat bahwa Trenggana adalah cucu Sunan Ampel, Sunan Bonang adalah uaknya, Sunan Derajat adalah pamannya, Sunan Giri adalah sepupunya, Sunan Kalijaga adalah mertuanya, Sunan Gunung Jati adalah besannya, Sunan Ngudung sepupu jauhnya. Nah, jadi proses politisasi itu terlihat dari kisah dieksekusinya Syekh Siti Jenar di Masjid Demak dan di Masjid Kasepuhan Cirebon dengan skenario yang mirip. Apa bisa satu orang dieksekusi dua kali dan mayat keduanya diganti anjing? Ironisnya, dikisahkan mayat Syekh Siti Jenar menebar bau wangi dan darahnya menuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Memang ada sisi lain dari pemikiran yang lain juga bahwa skenario itu mungkin akan menaikkan pamor Syekh Siti Jenar yang matinya sangat menakjubkan. Sebaliknya menjelekkan Wali Songo sebagai ulama-ulama curang, misalnya seperti itu. Nah, ini masalahnya. Pengikut Syekh Siti Jenar justru tidak suka dengan cerita versi itu. Mereka yakin Syekh Siti Jenar tidak dieksekusi, hanya ajaran Syekh Siti Jenar yang dilarang oleh penguasa pada saat itu dengan dukungan formal Wali Songo. Apakah ekses politik dari ajaran Syekh Siti Jenar sehingga ia harus disingkirkan oleh otoritas yang ada? Kepentingan siapakah yang paling terusik pada saat itu? Ya memang, ajaran egalitarisme Syekh Siti Jenar yang meneladani ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya jelas menimbulkan dampak langsung dengan eksesnya. Karena pada saat itu bisa dianggap sangat berbahaya bagi sistem kekuasaan di Jawa yang menganut konsep Dewa Raja. Raja adalah titisan Tuhan yang berlangsung meskipun orang sudah memeluk Islam. Kata ganti ingsun yang digunakan oleh Syekh Siti Jenar dan pengikut Sunan Giri dan warga Gresik juga sama, adalah penghinaan spiritual terhadap raja. Karena kata ganti tersebut di era itu hanya hak diucapkan oleh raja. Selain raja, orang harus menggunakan kata ganti kula atau kaula kalau bahasa Jawanya, atau abdi kalau bahasa Sunda, saya atau sahaya kalau bahasa Melayu yang bermakna budak. Bahkan di hadapan raja,
orang harus menggunakan kata ganti diri patik tanda kutip yang artinya anjing. Nah, gagasan Syekh Siti Jenar tentang komunitas masyarakat yang berasal dari istilah Arab musyarakah atau orang sederajat yang bekerja sama menggantikan komunitas kaula atau budak di desa-desa lemah abang benar-benar membahayakan sistem kekuasaan pada saat itu. Ya, demikianlah para pengikut Syekh Siti Jenar yang disebut kaum abangan, yaitu pengikut Syekh Lemah Abang atau penduduk desa Lemah Abang, diposisikan sebagai kelompok murtad yang harus dibasmi. Pernyataan Sunan Giri yang berbunyi Syekh Siti Jenar kafir menunjukkan sinyalemen adanya latar politis di balik penggusuran ajaran Syekh Siti Jenar. Ya, memang banyak orang yang melihat tasawuf falsafi, tasawuf yang berangkat dari paradigma penyatuan khalik dan makhluk secara mistis, merupakan sisi agama yang rumit, eksklusif, di samping sering dianggap menyimpang. Bagaimana Syekh Siti Jenar bisa fungsional, khususnya bagi kegersangan spiritual masyarakat kota? Ya, sejak semula ajaran Syekh Siti Jenar memang rumit dan sangat eksklusif. Tarekat Aklamiyah sendiri sangat tertutup. Di kalangan internal, ada ketentuan yang mengatur para pengikut untuk tidak membahas ajaran Syekh Siti Jenar kepada orang luar. Mereka mengikuti aturan yang berbunyi, ajaran ini haram dibicarakan kepada orang-orang yang tidak sama itikadnya. Dengan ketentuan itu, sepertinya ajaran Syekh Siti Jenar memang sulit disosialisasikan sebagai ajaran yang terbuka dan bersifat umum. Namun demikian, di era global, ketika pengetahuan manusia sudah mencapai tahap yang paling tinggi dari sejarah peradaban manusia, ajaran Syekh Siti Jenar ternyata bisa diterima sebagai sesuatu yang masuk akal dan sepertinya bisa diamalkan. Di era global sekarang ini, pemikiran, gagasan, konsep, dan pandangan Syekh Siti Jenar justru banyak dijadikan kajian oleh orang Islam maupun non-Islam. Nah, yang paling sulit dari ajaran Syekh Siti Jenar untuk diaplikasi secara umum adalah pemahaman terhadap konsep Allah sebagai sang suwung yang meliputi segala. Karena pada tahap ruhani itu, orang jadi aneh karena ia merasa selalu diliputi dan dilihat Allah di mana saja berada, sehingga pemikiran, ucapan, tindakan, dan gerak-geriknya sering menjadi ewuh pakewuh dan tidak normal. Karena itu, yang paling sesuai dipelajari di era sekarang ini cukuplah ajaran filosofis Syekh Siti Jenar sebagaimana banyak ditulis orang dan bukan tarekatnya.